dipegang lah tuh lehernya nih, kerah bajunya si Arif ini sama Pak Lurah. Kon mending tanggung jawab wis meteng anakku, jawab jujur apa tak ini gini gitu. Ibunya si Arif nggak terima. Ora mungkin anakku iki metengi anake sampean. Saestu boten. Udahlah nggak usah banyak alasan lah, wis langsung wae lah. Tukang Cina banyak alasan. Wes sumpah pocong. Selamat datang di episode 19. Di episode 19 kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang disebut dengan sumpah pocong. Kita semua udah gak asing dengan itu karena memang masyarakat kita sedikit banyak masih banyak yang meyakini tentang adanya sumpah pocong. Yang berkembang di masyarakat kita, sumpah pocong itu salah satu tradisi budaya yang dipercayai sama orang-orang untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau masalah yang gak ada ujungnya. Prosesinya, siapapun yang akan melakukan sumpah ini harus diperlakukan layaknya sebagai mayat atau jenazah, dibungkus dengan kain kafan dan juga harus mengucapkan sumpah. Masyarakat meyakini siapapun yang terlibat dalam sumpah pocong ini akan mendapatkan dampak langsung dari sumpahnya. Mungkin aja dari yang sumpah atau mungkin aja dari orang yang minta atas sumpah pocong tersebut terjadi. Praktek sumpah pocong ini bahkan tidak diajarkan oleh semua agama yang ada di Indonesia, termasuk agama Islam. Karena menurut masyarakat ini sangat amat bertentangan dengan syariat Islam. Karena memperlakukan manusia yang masih hidup tapi diperlakukan seperti jenazah. Tapi meskipun begitu masih ada aja sebagian orang di antara kita ini yang masih pakai cara itu untuk menyelesaikan sengketa dan juga masalah seperti yang dialami oleh Arif. Arif harus melakukan sumpah pocong karena dia dituduh menghamili anaknya Pak Lurah. Kayak mana kelanjutan kisahnya si Arif? Siapin makanannya juga cemilan. Sini gua ceritain. Cerita dimulai di tahun 2010 di Demak. Sekitar awal bulan Mei di salah satu desa di Demak ini ada satu perkampungan gitu yang ramai lah kayak kehidupan warga di desa pada umumnya gitu ya. Ibu-ibu tuh pada kumpul di teras, kerumpi segala macem. Yang membedakan kehidupan di kampung sama di kota, kalau di kampung nih kalau ada isu apa-apa tuh cepet gitu loh nyebarnya. Nah, di desa ini ada satu pemuda namanya adalah Arif, umurnya 23 tahun. Arif ini kerjanya masih serabutan. Jadi sementara waktu dia tuh ngerjain apapun yang bisa dikerjain. Bantuin ibunya, tiap pagi dia. Ibunya ini jual makanan, tiap pagi tuh subuh gitu udah bangun dia. Bisa subuh tuh bantuin ibunya. Ada kerjaan ngangkut gabah ya dia angkut gabah. Kadang-kadang si Arif ini juga ngojek. Pokoknya apapun yang bisa dikerjain sama si Arif ini dikerjain lama dia. Nah di waktu sore tuh ngisi kekosongan dia segala macem, dia itu bantu-bantu di bengkel. Bengkelnya Pak Tony. Dibantuin Pak Tony itu dari sore sampai kadang-kadang sampai malam lah. Sementara nggak jauh dari tempat bengkelnya Pak Tony ini, tempat Arif itu kayak kerja atau magang di sana ini, ada toko sembako. Toko sembako ini yang punya Pak Lurah. Yang jagain toko sembako Pak Lurah ini anak semata wayangnya Pak Lurah, namanya Intan. Intan ini masih gadis gitu lah, 20 tahunan. Karena Intan ini anak satu-satunya Pak Lurah dan kebetulan perempuan, Pak Lurah ini lumayan overprotective gitu sama anaknya. Udah mah begitu, Pak Lurah ini terkenal lumayan galak di desa itu. Gak ada tuh satu desa tuh cowok atau laki remaja gitu yang berani deketin si Intan. Gak ada yang berani karena bapaknya kan Pak Lurah, galak pula. Pokoknya emang terkenal begitulah Pak Lurah nih. Pak Rojali ini emang terkenal galak gitu di kampung itu. Nah Arif ini sama Intan ya kenal aja, tapi gak yang terlalu deket. Karena kan emang bapaknya begitu tadi kan. Jadi mungkin memang kebetulan tempat kerjanya si Intan ini bolak-baliknya lewat di bengkel tempatnya Arif. Arif juga kalau belanja apa-apa lagi jajan gitu di tempatnya Intan inilah. Jadi mungkin mereka ya kenal, ketemu ya tegur sapanya dari itu aja, nggak lebih dari itu. Nah ada satu waktu di tanggal 12 Mei di 2010 itu, si Intan ini pulang gawe, dia pulang kerja dari toko kelontong dia ini. Dia pulang kerja hari itu kebetulan udah kemalaman. Habis banyak barang yang turun di toko dia lah, jadi beresin segala macamnya harus pulang agak maleman. Sebetulnya Intan ini nggak boleh pulang sampai malam-malam, mau bapaknya nggak pernah boleh dia pulang sampai malam-malam. Main juga nggak pernah dia malam-malam. Pulanglah si Intan hari itu malam-malam dari toko kelontongnya. Di musola motornya si Intan ini mogok. Waktu itu sekitar jam 9 sampai jam 10 gitulah. Nah di jam-jam begitu kan udah sepi tuh di perkampungan. Motor dia mogok nih, nggak tahu dia harus minta tolong sama siapa. Malam itu ngepas banget sama si Arif baru mau pulang dari bengkelnya Pak Tony. Nggak lama dari itu Arif lah lewat di depannya si Intan. Ditegur lah sama si Intan. Rif sampai iso tulungi aku ra. Motorku mogok. Kok nek wes wengi aku nggak pulang-pulang, nggak balik-balik, nanti dimarah sama bapakku.
Si Arif memang dasarnya bocahnya baik gitu kan, ngelihat ada yang butuh pertolongan apalagi perempuan di jam-jam segitu ya nggak ada pilihan lain buat nolak juga bisa dia dibantu. Oh ya piye. Akhirnya sama si Arif ini dibantuin lah tuh motornya si Intan dibenerin. Ya, sambil ngobrol sambil bener motor gitulah karena emang di tempat itu di tempat dimana motornya Intan ini mogok ini sepi. Jalanannya juga kan namanya di perkampungan nggak terlalu banyak lampu lah. Yang nggak mereka berdua sadar dari kejauhan tuh ada lah warga tuh ngintip gitu. Siapa nih pasangan malam-malam gitu nggak pergi di rumah kayak orang pacaran lah. Sepenglihatan orang mereka berdua kayak orang lagi pacaran di pinggir jalan gitu. Oh pas dilihat-lihat nih, oh ternyata nih Arif sama Intan berani betul nih Arif ini deketin anaknya Pak Lurah. Dan kayak yang di awal tadi gue bilang, setiap ada apapun di kampung itu tuh berita tuh cepet banget nyebar. Malam itu orang yang lihat si Arif sama si Intan ini udah beritanya udah kemana-mana, udah pindah mulut ke mulut lah pokoknya. Gosipnya tuh jadinya Arif ini pacaran sama anaknya Pak Lurah. Berduaan malam-malam gitu di pinggir jalan sepi. Gosipnya langsung ke mana-mana. Satu kampung udah tahu semuanya kayak gituan. Yang awalnya gosip itu cuma nyebar di kampung aja, sampai di akhir bulan Mei, Intan ini tiba-tiba perutnya mual-mual. Mak bapaknya kan curiga ya, nih Intan ini kenapa gitu. Yang dialami nama Intan ini indikasinya kayak orang lagi bunting. Jadi tanpa pengetahuan si Intan ini, mak bapaknya tuh sering ngobrol lagi makan atau apa tuh ngobrol ketemu berdua. Pak, bapak perhatiin lah perutnya Intan. Ibu perhatiin lama-lama perut Intan ini makin buncit loh. Kok lah mungkin lagi banyak makan aja gitu yang direspon sama bapaknya. Enggak, ini enggak banyak makan. Kalau orang cuma banyak makan aja harusnya gendutnya enggak gendut di perut aja gitu. Bapaknya yang awalnya tuh enggak terlalu nanggep gitu apa yang diomongin sama istrinya ini, langsung mulai kepikiran. Karena udah curiga nih Pak Rojali sama istrinya. Akhirnya sepakat untuk dudukin si Intan. Yo wes bu, kalau ibu memang curiganya begitu, bapak tetap gak percaya nih. Tapi kalau emang ibu mau tetap diyakinkan, nanti malam pas Ndok nih pulang, kita dudukin aja putri kita nih. Jadi di tanggal 28 Mei malamnya, waktu si Intan nih pulang dari jaga toko kelontongnya sampai rumah lah didudukin. Sini kamu Dok, gitu yang dipanggil sama bapaknya. Oh, duduk dulu, duduk. Duduk ditanya lah sama bapaknya. Jawab dengan jujur, ibumu nih bilang katanya kue iki hamil po. Bapak ini ada-ada aja. Enggak lah, masa aku hamil, nikah aja belum. Gitu yang dijawab sama si Intan. Ditanya sekali lagi sama mamanya. Jawab dengan jujur Nduk, kamu hamil apa enggak? Ibunya nanya tuh udah kayak yang emosi gitu tapi gak ketahan lagi. Enggak bu, aku gak hamil. Ibu sama bapak ini ngomong apa? Udah didesak terus-terusan sama ibu bapaknya tetap gak ngaku. Akhirnya ibunya ini udah nyiapin tes pack lah. Ya wes, kalau emang kamu nggak hamil Nduk, coba dites. Dua pertanyaan yang awal tadi Intan mungkin bisa ngelak, tapi kalau suruh tes gini kan nggak ada pilihan lain kan. Intan bingung, gemeteran di antara nolak, tapi kalau dia nolak malah kelihatan bohong dan segala macam gitu. Akhirnya nggak ada pilihan lain, apa yang disuruh sama ibunya itulah yang dilakuin sama si Intan. Tes sama si Intan dan bener aja hasilnya ternyata positif. Lihat hasilnya positif begitu, bapaknya yang udah terkenal dari awal Pak Lurah galak ini marah sejadi-jadinya. Kok bisa sih kamu bohongin bapak Nduk? Bapakmu ini lurah, kalau terjadi apa-apa sama putri bapak ini satu kampung, muka bapak mau ditaruh di mana? Bapaknya marah-marah begitu, ibunya juga nangis-nangis. Kamu ini Nduk, anak satu-satunya perempuan. Gak ada lagi ibu nih anak lain selain kamu nih, malah kamu malu-maluin keluarga. Udah dikasih pertanyaan, udah dites pack dengan hasil yang udah positif gitu, si Intan ini tetap ngelak. Dia enggak nangis. Bapaknya udah gerem dilempar. Karena si Intan ini kaget, bapaknya sampai ngelempar gitu ya. Intan lah akhirnya ngejawab iya. Ya bukan soal iya sekarang, siapa yang hamilin kamu? Gitu yang ditanyain sama bapaknya. Makin sesenggukan si Intan, nangis. Tapi nangisnya si Intan ini nggak bisa jawab apa-apa gitu, udah kayak kegap aja gitu. Bapaknya masih marah-marah terus sampai nanya terus bapaknya ini sampai akhirnya Intan lah ngaku sambil nangis gitu. Intan, yang hamilin si Intan ini si Arif pak. Itu yang dijawab sama si Intan. Bapaknya denger Intan begitu langsung anan. Bujang lontang lantung nganggur, wani-wani ngambilin anakku. Marah-marah Pak Lurah. Situasinya hari itu di rumahnya Pak Lurah ini, di rumahnya Pak Roger ini kencang ribut teriak-teriak gitu. Tetangganya tuh sampai denger percakapan yang di dalam rumah itu. Jadi gara-gara ada satu tetangga ini denger percakapan itu, besok pagi berita tentang kehamilannya si Intan ini langsung nyebar kemana-mana.
termasuk namanya si Arif. Jadi setelah kejadian itu, ketika Arif berangkat di bengkel lah, waktu emaknya lagi jualan makanan segala macam, mereka ini kayak diomongin orang gitu loh, tapi diam nih. Oh ini nih Arif nih yang ngambil anaknya Pak Lurah gitu. Tapi bisik-bisik itu juga yang menimpa sama emaknya Arif. Tapi yang dirasain sama Arif dan juga emaknya ya bingung nih, orang tuh pada ngomongin aku apa ngomongin siapa gitu. Terus ngomongin apa sih gitu. Bingung lah sama keadaannya. Bener-bener kayak sanksi sosial gitu lah. Arif jadi sering diomongin orang, sering dijauhin, dan sekeluarga itu nggak cuma Arif aja, emaknya juga itu. Emaknya kan jualan, jadi setiap dia mau masak kan pasti beli pasokan makanan, sayur dan segala macem. Waktu beli sayur tuh di warung, iya diomongin sama ibu-ibu. Ya tahu sendiri ibu-ibu kalau di kampung kan, ada di sampingnya ibunya si Arif ini ada nyeletuk, punya anak bukannya diajarin malah ngambil anak orang, udah kerja nggak ada gitu. Yang didengar sama ibunya si Arif. Tapi ibunya si Arif tuh masih bingung gitu loh, ini ngomongin siapa, ngomongin Arif apa ngomongin siapa gitu. Di hari itu Arif sama ibunya ya nggak digape gitu loh, karena emang mereka nggak tahu lah kenapa bisa begini gitu. Cuman makin hari bukan cuman kayak diomongin, tapi kayak dijauhin gitu loh. Kayak si Arif ini nggak ditegur lah kalau ada orang, kalau Arif lagi nanya ada dicuekin. Itu juga yang berlaku di ibunya, kayak hina bener hidupnya. Puncaknya waktu omongan-omongan orang ini benar-benar kedenger langsung di telinga ibunya si Arif. Nangis ibunya si Arif ini, pulang di rumah ketemu si Arif langsung ditanya, "Duduk kamu Le, kamu nih udah ngapain? Kenapa orang-orang di kampung ini pada ngomongin ibu semua?" "Enggak, Arif gak ngapa-ngapain Bu." "Kamu jawab jujur Rip, kamu gak boleh bohong sama makmu ini. Makmu ini udah tua, kita tinggal cuman di rumah berdua aja, gak boleh saling bohong. Kamu harus jawab jujur Le. Kamu hamilin anaknya Pak Lurah?" "Enggak Bu, aku nih sama Intan kenal aja, cuman kenal aja, gak lebih dari itu." "Kamu jawab yang jujur Le." Si Arif ditanya begitu ngelak terus. Ibunya tapi nanya begitu sampai nangis. "Ya Allah Le, bapakmu ini udah gak ada, ibu ini cuma punya kamu inilah harapan ibu satu-satunya di keluarga ini. Kok malah kamu hamilin anak orang?" Yang dirasain sama Arif tuh ngerasa gak pernah ngelakuin semua tuduhan yang ada ini gitu loh. Maksudnya aku nih harus jawab apa gitu. Maksudnya orang-orang pada nuduh aku ini itulah, ibuku sendiri bahkan juga nanya hal yang sama, tapi aku gak ngerasa ngelakuin itu. Gak banyak lah yang bisa dilakuin sama si Arif. Wah rame gitulah hari itu di rumahnya si Arif ini, antara percakapan ibunya si Arif sama si Arif. Mirip sama waktu kapan hari di rumahnya Pak Lurah. Di tengah mereka lagi tektok gitu, datang Pak Lurah. "Assalamualaikum, anak wani ini kue ngewetengi anakku." Gitu yang diucapin sama Pak Lurah. Arif udah bingung ditanya maknya, datang pula nih bapaknya Intan, makin bingung nih. Bentar nih, kenapa nih kok orang-orang pada ribut gini, aku gak tahu nih mereka ini nuduh apa gitu. Datangnya Pak Lurah nih marah-marah dia datang berdua sama sekretaris desa gitu lah. Datang berdua ngomelin si Arif sama ngomelin ibunya, karena di rumah itu tuh geger geden gitu yo, ngamuk-ngamuk marah-marah, suaranya kan kemana-mana ya. Warga di sekeliling tetangganya si Arif inilah kumpul di rumah itu, "Oh nopo gitu." Akhirnya hari itulah ngumpul banyak orang di rumahnya si Arif. Yang tadi cuman gosip, isu aja, kayak orang-orang warga ini kayak dikasih bukti gitu loh. Oh ini bang gosip penuh berapa hari ini beneran nih ternyata. Pertanyaan yang sama keluar dari mulutnya Pak Lurah. Pak Lurah lah nyuruh si Arif ini suruh ngaku. Tapi si Arif tetap kekeh dia nggak mau ngaku, karena si Arif merasa dia nggak ngelakuin apa yang dituduhin ini. Sekretaris ini tuh, "Oh ya udah kalau nggak percaya nih, aku panggil aja nih berarti si Intan." Akhirnya datanglah si Intan ini sama ibunya di rumahnya si Arif, ngumpul semuanya di sana. Karena ngerasa udah kumpul semua, kalau ditanya apa kan nggak mungkin bisa ngelak kan. Wah dipegang lah tuh lehernya nih, kerah bajunya si Arif ini sama Pak Lurah. "Kon mending tanggung jawab wis metengi anakku, jawab jujur apa tak kampung gini gitu. Jawab jujur Le gitu." Wah Pak Lurah tuh udah meledak-ledak lah marahnya. Si Arif tetap ngelak. "Sepurane Pak Lurah, aku nih nggak pernah ngelakuin apa yang dituduhin selama ini. Warga pada ngomong, Pak Lurah juga nanya, aku nggak tahu aku harus tanggung jawab apa. Aku juga bingung mau jawab apa." Gitu. Ngomongin malah ngomong weh tapcang kamu gitu. Pak Lurah, aku ora pernah metengi anak sampean. Tanya langsung sama si Intan. Arif dia yakin betul kalau dia nggak ngelakuin itu, makanya dia berani lah buat nyuruh bapaknya nanya sama Intan. Untuk kedua kalinya Pak Rojal ini nanya sama putrinya ini, "Jawab jujur Nduk, sopo sing wis metengi kue?" Intan yang ketakutan lihat bapaknya nih marah-marah begitu, dia cuma bisa nunduknya menangis. "Jawab jujur" gitu. Makin kaget dia, habis itu dia jawab lah, "Arif Pak yang udah hamilin Intan." Wah bapaknya ini makin meledak-ledak lagi marahnya. "Saya kira ngelak apa meneh kue? Intan udah jawab jujur loh." Ibunya si Arif nggak terima.
Ora mungkin anakku iki metengi anake sampean. Saestu boten. Di tengah-tengah ibunya lagi ngebelain anaknya ini si Arif. Warga yang udah kumpul di sana ambil di jendela gitu, di pintu ambil ngintip-ngintip kan. Ora, aku ngerti Arif karo anake sampean bengi-bengi wong loro. Udah dikompor gitu sama warga sekitar. Asistennya Pak Lurah ini juga ikutan kompor. Udahlah nggak usah banyak alasan lah, wis langsung we lah. Diarak we keliling kampung. Tukang Cina banyak alasan. Arif cuman diam, nggak bisa protes karena udah rame lah banyak masa. Dia mau ngelawan juga nggak akan bisa kan. Ibunya si Arif nangis. Ojo pak saya itu tenan ojo anak kau jadi popok deh. Nangis gitu tuh ibunya si Arif, asistennya Pak Lurah. Ya wes kalau Riko Ratrimo anaknya diarak, biar si Arif itu ke kantor polisi aja. Akhirnya asistennya Pak Lurah tarik gitu. Ojo kantor polisi nanti kita lagi yang repot nih. Nah, terus pripun pak? Sebingungan gitu mereka berdua dan nggak nemu solusinya gimana. Warga yang udah kumpul ramai nyeletuk, sumpah pocong. Dengar omongan itu, Pak Lurah yang malah lagi bimbang tadi emang nggak banyak pilihan itu. Ya wes, sumpah pocong Kalau emang anak Riko ini beneran rameteng ya anakku, pasti gak akan terjadi opo-opo. Sumpah pocong Rip. Awalnya si Arif ini gak mau, tapi ibunya udah nangis. Oh coba jadi apa-apa nih anak. Udah nangis lah ibunya. Bingung, panik, tapi gak tega sama ibunya sendiri nih si Arif. Akhirnya gak ada pilihan lain Arif ini selain mengiyakan apa yang udah dituduhkan dan diminta sama masa ini. Akhirnya setelah ribut geger geden dan juga ketemulah mufakat terakhir untuk pelaksanaan sumpah pocong ini di bulan Juni malam, waktu itu jam 8-an gitu. Akhirnya Arif inilah dibawa ke masjid yang emang biasanya dipakai untuk tempat ibadah segala macam gitu ya. Hari itu rame tapi hening gitu loh. Suasananya mencekam karena aktivitas kayak gini kan nggak mungkin kayak terjadi setahun sekali gitu loh. Langka lah terjadinya. Dulu mungkin sering. Datang juga tuh warga-warga yang memang tahu soal masalah ini gitu. Beberapa ada yang masuk ke masjid itu di dalam ngikutin resesi segala macamnya sebagai saksi. Beberapa yang nggak bisa masuk tuh di luar nunggu gitu loh. Dalam masjid itu udah disiapin kain kafan. Dia kayak mau kita nyolatin jenazah gitu lah. Udah disiapin kain kafan. Si Arif lah suruh baringan terlentang di kain kafan itu. Beberapa warga yang jadi saksi, Pak RT dan segala macam juga bantuin. Dibungkus lah si Arif, bener-bener dipocongin gitu kayak orang yang udah wafat lah. Arif yang emang udah kesentil gitu egonya. Dia mau membuktikan kalau apa yang semua dituduhkan ini nggak betul. Nurut aja dia. Udahlah mau diapain, aku nurut nih. Biar semua orang tuh puas gitu. Udah dibaringin gitu, terlentang segala macam, udah dibungkus. Ibunya si Arif nangis. Karena menurut ibunya si Arif, sumpah pocong ini bukan satu hal yang bisa buat main-main gitu. Ti ibu mana yang tega ngeliat anaknya dikafanin begitu dalam kondisi yang masih hidup. Gak tega, akhirnya ibunya si Arif tuh gak ikutan, dia udah di luar aja. Setelah semua persiapan itu udah selesai, Pak RT lah yang memandu acara hari itu. Dimintalah si Arif ini untuk ngikutin apa yang diucapin sama Pak RT, disaksikan sama warga yang emang hari itu dijadiin saksi. Si Arif dituntun untuk ngucapin kayak gini nih. Saya bersumpah, saya tidak pernah menghamili atau melakukan semua yang dituduhkan Intan dan keluarga terhadap saya. Itu yang diucapin sama si Arif sambil dikafanin gitu. Detik itu juga suasana tuh jadi hening. Orang gak banyak yang komen karena orang kan masih ngira ya, maksudnya setelah ini bakal terjadi apa gitu. Bener-bener gak banyak inilah, gak banyak aktivitas, diem aja. Terakhir cuman Pak RT ini nanya sama saksi, apakah semua syarat dari ritual ini tuh udah sah atau belum? Itu yang ditanyain sama Pak RT ke saksi-saksi. Selesainya prosesi malam itu, warga yang gak bisa masuk tuh dari luar tuh cuman seobrolan gitu lah, wes dulu aja Kang nih, nanti sopo yang bakal kena imbasnya ini. Soalnya yang bener ini pasti selamat, tapi yang salah pasti kena karman nih. Selesai dari masjid itu Arif pulang deh. Arif pas nyamperin ibunya dipeluk gitulah sambil pulang. Bapaknya si Intan nih tiap ngelihat muka Arif kayak ngeliat gitu lah, kesel gitu dia. Nah, di tanggal 8 Juni Bu Wati, ibunya si Intan ini lah, subuh-subuh udah bangun gitu. Pas ibunya si Intan ini lagi mau jalan ke ruang tamu, di ruang tamu itu Bu Wati ini nyium kayak kembang gitu tuh, kayak kembang yang ada di makam yang baru gitu lah, kembang 7 rupa gitu. Baunya nyengat banget, rasanya tuh lembab, busuk. Karena memang kebetulan pagi mau beres-beres gitu, dicari sekalian sama Bu Wati. Di lantai nggak ada, di belakang sofa nggak ada, belakang lemari nggak ada, buka teras nggak ada juga, di belakang juga nggak ada. Tapi bau itu bener-bener nyengat. Yang paling aneh, waktu si Bu Wati ini ngebuka pintu depan sama belakang,
Setiap dia keluar dari rumah, bau itu malah makin lama makin hilang gitu loh. Baunya tuh nggak makin kuat lagi. Tapi ketika Bu Wati ini masuk lagi ke ruang tengah, bau itu makin tebel rasanya. Pak Rojali yang pagi itu juga udah bangun, ngelihat istrinya nih bingung, mundar-mandir. Ngopo toh Bu? Gitu. Bapak nggak nyium bau ini po? Gitu. Bau apa sih? Baunya kayak bau ini loh Pak, kayak bau kembang di kuburan gitu loh. Ngomong apa sih bujuk kayak gitu. Bingung karena yang dirasain sama Bu Wati nih baunya kayak bau makam, tapi bapaknya gak ngerasa kalau bau kayak gitu gitu. Sampai paginya pas Pak Rojali lagi sarapan gitu lah, duduk di meja gitu sama istrinya sarapan. Tiba-tiba di tengah-tengah aktivitas sarapan inilah Pak Rojali mulai mencium sesuatu yang sama kayak yang dirasain sama istrinya. Apa ibu gitu? Wah iki Pak, iki sudah maksud mau suki. Besok harinya di jam 10 malam gitu, pas udah mau pada tidur gitu di rumahnya si Intan ini, tadinya semuanya masih pada kumpul di ruang tamu. Kalau di jam-jam 10 malam, mereka semuanya udah mau pada tidur, dipatiin lah TV, lampu segala macem. Udah masuk kamar, udah tidur tuh sekitar jam 2 jaman. Di jam 12 dari dapurnya si Intan ini, pintunya tuh kayak bunyi krek gitu, kayak ada yang ngedorong, ada yang ngayun gitu. Bangunlah si ibunya si Intan ini, Bu Wati. Bapak denger gak? Iya bapak juga denger gitu. Tapi nggak mungkin Bu, pintu kita tuh nggak mungkin bisa geser-geser. Angin segede apa sih yang geser? Baru menjemin mata itu suaranya makin kencang lagi, krek kayak diayun, krek. Suaranya kedenger lagi berulang kali karena udah ngerasa nih ganggu nih. Bu Wati lah minta tolong sama Pak Rojali ini buat ditengok. Buka ditilik ya lah Pak. Ganggu turu aja. Akhirnya Pak Rojali lah bangun. Terus saya ikut biar nggak penasaran gitu. Diajaklah Bu Wati ini sama Pak Rojali ke dapur itu. Disamper ke dapur itu, dihidupin lampu segala macem. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa juga. Dan pintu itu juga gak ada yang gerak, bener-bener masih nempel aja gitu. Dibuka sama Pak Rojali. Itulah Bu, pintu kan gak mungkin lah ini geser-geser. Gak mungkin. Pasti bukan suara pintu kita. Setelah gak usah dipikir, tidur. Akhirnya Bu Wati sama Pak Rojali ini masuklah kamar, lanjutin istirahat mereka. Tanggal 10 Juni besok malamnya ini gilirannya si Intan. Intan ini lagi dari kamar mandi gitulah, dari kamar mandi dia mau balik lagi ke kamarnya. Posisi kamar Intan itu dari ruang tamu, ruang depan itu kamar paling depan lah. Jadi ketika dia mau masuk ke kamar tuh dia harus ngelintasin ruang tengahnya. Pas dia jalan ke ruang tengah mau masuk ke kamar dia, dari teras tuh kayak suara kayak suara orang loncat gitu lah. Diam gitu si Intan mikir, berapa gitu, malam nggak ada orang juga. Tapi ditengok lah sama si Intan. Penasaran soalnya suaranya deket banget seakan-akan kayak di teras rumah dia. Tengok dari jendela nggak ada siapa-siapa. Tapi nanya perempuan ngeliat begitu kan yang dirasain pasti takut kan. Gedor-gedor lah pintu bapaknya. Pak bangun Pak. Bangunlah Pak Rojali. Ngopo sih Nduk? Bapak denger nggak? Denger opo? Diajaklah Pak Rojali itu ke teras sama si Intan. Dibukalah malah sama Pak Rojali, nggak ditip lagi dari jendela. Dibuka pintunya. Lihatlah nggak ada opo-opo. Wes tidur. Bapak ini dari kemarin udah pusing. Kamu sama ibumu ini sama aja, ganggu tidur bapak. Gak berhenti sampai situ aja. Selesainya si Pak Rojali ini sama putrinya nengok di teras gak ada apa-apa, masuklah dia untuk lanjutin istirahatnya. Begitu masuk di kamar, Pak Rojali lah menemukan istrinya tuh dalam kondisi yang gak wajar. Badannya tuh basah gitu, keringat kecucuran. Tapi waktu dipegang sama Pak Rojali itu gak demam, panas juga enggak gitu. Dipanggil langsung sama si Intan. Larilah Intan dari kamarnya ini menuju kamar emak bapaknya. Disuruhlah Intan ini sama bapaknya buat nyiapin kompresan gitulah, nyiapin air hangat buat kompresan emaknya. Bingunglah Pak Rojali nih ngeliat kondisi istrinya. Soalnya tadi waktu Pak Rojali ini keluar nyamperin putrinya ini si Intan, ibunya tuh masih bebe aja di kamar. Begitu balik kondisinya udah begini. Tapi nggak ada pilihan lain selain dikompres dan nunggu pagi. Malam itu juga udah tengah malam soalnya. Akhirnya Pak Rojali lah sama istrinya nih melanjutkan istirahat. Tapi sambil tidur gitu Pak Rojali sambil mikir, ini beberapa hari ini kenapa ya? Pas besok paginya habis sarapan gitu Pak Rojali lah ke halaman belakang dia ini. Sampainya Pak Rojali di halaman belakang bingung dia, lihat ayamnya pada terkapar, semua pada mati semua. Dicek satu-satu sama dia, nggak ada luka, nggak ada apa gitu. Tapi rata semua hewan peliharaan dia tuh ayamnya tuh mati malam itu. Dari sini Pak Rojali makin yakin kalau situasi keluarganya ini sedang tidak baik-baik saja. Ayam yang tiba-tiba mati mendadak nggak ada jawaban, istrinya yang sakit juga kayak demam keringetan tapi nggak panas, bingung lah. Ini pasti ada yang nggak beres nih. Ditambah situasinya Bu Wati itu makin hari itu situasi makin memburuk. Intan juga jadi banyak diem lah dia. Yang dia rasain sama Intan ini sama kayak yang dirasain sama bapaknya. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini, tapi apa? Bahkan semua kejadian-kejadian yang menurut mereka janggal ini terus berulang. Dari malam ke malam tuh terus berulang dengan kejadian yang sama. Dan sepanjang kejadian itu berulang-ulang, kondisi ibunya ini makin lama makin drop, makin mengkhawatirkan lah pokoknya.
berobat juga udah, tapi tetap gak sembuh, tetap gitu-gitu aja. Sampai ada satu waktu di tanggal 15 Juni di jam 1 malam gitu, kedengerlah dari rumahnya Pak Rojali ini gaduh berisik gitulah. Kebetulan lagi ada orang-orang ronda gitu lewat di depan rumahnya Pak Lurah ini, ngelihat putrinya Pak Lurah di teras nangis-nangis. Disamperin, "Kamu kenapa nangis-nangis jam segini? Jam 1 malam loh ini, kamu di luar gitu." Intan ditanya gitu nangis-nangis. Intan minta orang-orang yang nanya dia ini untuk masuk. "Bapak tengok sendiri aja." Gitu. Masuklah orang-orang ronda ini masuk ke rumahnya si Pak Rojali. Sampainya di dalam, Bu Wati itu lagi kesurupan ya. Pak Rojali tuh megangin nahan gini. Teriak-teriak Bu Wati. Yang bikin si Intan ini nggak mau ikut masuk ke dalam. Jadi selama kesurupan ini Bu Wati tuh teriak-teriak sambil nyebutin namanya si Intan terus. "Kamu pembohong, Intan. Kamu munafik." Kata-kata itu yang muncul terus dari ucapannya si ibunya si Intan ini. Warga yang terus-terusan bingung lihat Bu Wati teriak dengan kalimat yang sama diulang-ulang terus, akhirnya ngebujuk si Intan buat masuk. "Duh, kamu gak mau nengok ibumu, Bo? Kamu gak kasihan apa?" Masuklah si Intan. Begitu udah masuk ditanya lah sama bapaknya. "Intan, kamu bohongin bapak? Jawab jujur dong, gak usah ditutupin." Intan masih nangis-nangis saja, dia nyangkal apa yang dituduhkan sama bapaknya. Bohong kenapa gitu, maksudnya bingung lah Intan lah. Di tengah-tengah Intan ngeles begitu, ibunya teriak lagi. "Kalau kamu bohong, kamu akan terima akibatnya." Intan yang panik ngelihat ibunya kesurupan begini, bapaknya juga udah kebingungan, udah chaos banget hari itu, malam itu tuh. Intan udah ngeliat situasi begitu tuh udah nangis aja dia. Sambil nangis itu baru ngomong apa yang sebenarnya terjadi. "Maafin Intan, Pak, Bu. Intan sebetulnya nggak hamil sama Arif. Intan hamil sama Gilang." Bapaknya denger Intan ngomong begitu, "Kamu udah nggak waras, Du. Kamu tahu nggak apa akibatnya atas kebohongan kamu ini?" Intan cuma bisa nangis-nangis sambil ngulang-ulangin dia minta maaf sama bapak dan ibunya. Jadi ternyata gini, si Intan ini hamilnya nggak sama si Arif. Intan ini hamil sama Gilang. Gilang ini orang yang Intan kenal dari pasar gitu loh, deket-deket tempat toko sembakonya si Intan. Gilang ini datang ke kampung itu cuma sebagai pendatang. Begitu dia udah ketahuan ngambilin si Intan ini, kabur dia. Intan nggak tahu lagi si Gilang ini pergi kemana. Waktu dicecer sama bapaknya di awal tadi, Intan kan bingung kan mau jawab apa. Yang Intan tahu hari itu tuh semua warga kampung ini lagi gosipin si Intan sama si Arif. Gara-gara yang malam ketahuan itulah. Makanya mungkin maksud Intan masuk akal kalau aku bilang aja nih si Arif. Makanya yang disebut sama si Intan si Arif. Pikir Intan orang pasti percayalah kalau ini emang isunya lagi rame kan. Warga yang malam itu datang untuk bantuin si Intan, denger Intan dan juga segala macam pengakuan Intan ini, ada yang nyeletuk lah tuh. Ini mah efek sumpah pocong kemarin ini gitu. Besok harinya denger semua pengakuannya si Intan ini, Pak Roger ini udah bingung di antara pengen marah, nyesel, sama dia juga takut loh. Kalau semua ini bohong berarti segala macam waktu itu nih sumpahnya akan balik ke keluarga aku. Bingung lah dia. Akhirnya dia nih minta tolong sama asisten dia yang di kelurahan tadi. Dia minta tolong untuk carilah, kau panggillah siapa orang sepuh kayak atau siapa gitu buat bantuin ini. Ini kondisinya nih harus dibenerin nih. Datanglah salah satu sepuh gitu ke rumahnya Pak Rojali. Pak Rojali minta sama bapak itu dijelasin dan diceritain semua sedetail-detailnya sama Pak Rojali. Intinya Pak Rojali itu pengen, bisa nggak ya ini kira-kira sumpah waktu itu tuh dibatalin aja. Si sepuh inilah bilang sumpah pocong tuh nggak bisa dibatalin. Semua yang udah terikat di ritual itu, kalau sampai ada kebohongan, balik lagi ke siapa yang salah. Dengar jawaban itu, enggak lah dipuaskan gitu Pak Roger ini, malah dia makin frustasi, makin pusing keadaannya. Dia di tengah-tengah pusing itu tuh dia takut gitu, takut kalau akan terjadi apa-apa, entah dia, entah putrinya, atau entah istrinya yang emang dari kemarin udah sakit dan kerasukan. Sejak hari itu, rumahnya Pak Roger ini jadi tempat yang kayak layak huni gitu loh. Pak Roger ini badannya sering kayak ada yang nindihin gitu, berat gitu ya. Terus Bu Wati sama kayak tadi tuh masih demam, tapi kayak nggak demam, terus kesurupan terus-terusan. Si Intan tangannya tuh sering kaku gitu, nggak bisa digerakin. Dan bahkan warga sekitar kan, kayak gue bilang di awal tadi lah, setiap ada yang terjadi di kampung itu tuh isunya tetap nyebar. Orang yang bantuin si Intan malam itu cerita kemana-mana lah dari mulut ke mulut. Jadi semua kampung itu warganya udah pada tahu kronologi asli kejadiannya kayak mana. Dan karena mereka semuanya udah pada tahu nih cerita aslinya begitu tuh, gak ada satupun warga yang berani untuk bantuin atau deket-deket sama rumahnya Pak Lurah ini. Mereka takut lah, takut kalau sumpah itu tuh ngimbas kemana-mana. Di tanggal 19 Juni jam 3.40 mendekati waktu subuh gitulah, orang udah mau berangkat ke masjid, dengar teriakan dari rumahnya Pak Lurah ini.
Si Intan itu ternyata di rumah itu tuh si Intan habis dari kamar mandi gitu, teriak-teriak dia di dapur. Di dapur itu si Intan ngelihat bapaknya ini tergeletak kaku, kakinya rapat, tangannya tuh gini, bener-bener kayak pocong gitu lah. Warga yang baru pada mau ke masjid tadi dengar Intan begitu kan langsung nyamperin ke sana. Intan, kenapa Intan? Bapak tolongin bapak gitu si Intan. Masuklah warga ini yang mau ke masjid dan masuk nengok bapaknya si Intan. Tapi balik lagi kayak yang gue bilang di awal tadi, warga itu udah skeptis duluan tuh sama keluarganya Pak Lurah ini. Takut kalau imbas yang dari sumpah itu tuh kemana-mana. Jadi ngeliat kondisinya Pak Lurah begitu tuh nggak ada yang berani deket, nggak ada yang berani nolongin. Apalagi kondisinya Pak Lurah tuh mata sama mulutnya tuh ngebuka gitu loh, tapi kaku gitu. Jadi warga yang datang ke sana tuh walaupun Bu Wati itu nangis-nangis minta tolong suaminya biar dilemesin itu, nggak ada yang berani buat pegang. Karena udah dicoba juga sama warga nih buat bantuin ngurusin tangan badan dia tuh biar nggak terlalu kaku gitu, coba dilemesin lagi. Gak bisa, didudukin juga gak bisa. Pas salah satu warga tadi lagi mau coba untuk ngelemesin badannya Pak Lurah ini, disitulah Pak Rojal ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nggak denger itu Intan sama ibunya nih nangis jadi-jadinya. Rame lah hari itu tuh, masih subuh-subuh betul tuh udah rame banget di rumah Intan. Ngeliat begitu, warga yang tadinya mau ngedeketin nggak berani, kadang ngeliat warga di sana juga udah beberapa ada di sana nih, ngumpul mereka semuanya ke sana. Bu Wati balik lagi, dia minta tolong lagi sama warga buat mindahin posisinya Pak Rojal ini, nggak di dapur lah pokoknya, ditaruhlah di kasur atau di mana gitu, atau di ruang tengah deh. Tapi nggak ada yang berani, sekalipun ada 1-2 orang yang mau nyoba buat mindahin, nggak ada yang kuat. Rame genting tapi bingung loh di rumah itu. Pagi-pagi itu tuh bingung lah. Adalah satu warga yang nyeletuk, coba minta tolong ayah masih Arif. Intan yang denger omongan dari warga yang nyeletuk begitu, nggak pikir panjang deh, langsung lari ke rumah Arif pagi-pagi buta deh. Gedolah pintunya si Arif, sampai akhirnya dia ketemu tuh sama Arif sama ibunya. Karena memang kebetulan si Arif ini sama kalau pagi gitu sering bantuin ibunya gitu loh, nyiapin makanan yang mau dijual. Minta tolong dia, mohon sama si Arif. Arif udah sakit hati kan ngeliat si Intan ini udah gak peduli lah aku lah sama hidupmu lah, atur-atur aja sendiri. Si Intan ini mohon berkali-kali sama si Arif, tapi Arifnya terlalu nolak terus, dia gak mau. Sampai akhirnya ibunya si Arif inilah yang ngasih tahu, udah lah Le, gak apa-apa, bantu aja, gak boleh dendeman gitu. Atas dasar permintaan dari ibunya inilah akhirnya Arif mau ke tempatnya Pak Lurah. Dibantulah semua aktivitas di tempat Pak Lurah nih. Nah pagi harinya, hari itu langsung dimakamin lah, langsung dikebumikan Pak Lurah ini. Tapi anehnya tiap gak ada Arif, badannya Pak Lurah tuh kaku gitu loh. Kayak mana guys, mau dimakamin kan dimandiin segala macam, itu kan susah prosesinya kalau badannya Pak Rojal ini kaku. Setiap gak ada Arif itu selalu begitu. Jadi mau nggak mau si Arif ini harus ikut sampai prosesi pemakamannya selesai. Selesai dari baliknya proses pemakaman Pak Rojal ini, Intan sama Bu Wati lah datang ke rumah si Arif minta maaf mereka. Si Arif ini udah sakit hati betul kan, nggak mau betul dia maafin si Intan ini. Tapi untuk ibunya si Arif ini kan orangnya pemaaf, udahlah ini nggak boleh dendeman. Akhirnya udahlah selesai, dimaafin lah si Intan ini sama ibunya. Ngelihat proses kematiannya Pak Arif tuh begitu, warga di kampung itu pada takut, pada kepikiran sama waktu itu, karena waktu itu kan mereka kan pada nuduh si Arif juga kan. Akhirnya orang-orang ini nih pada minta maaf sama si Arif. Tapi si Arif ini sadar betul kalau mereka ini pada minta maaf tuh bukan karena tulus mereka pengen minta maaf. Mereka ini minta maaf karena tahu sebab dari Sumpah Pocong ini begini. Itu dia cerita dari Sumpah Pocong. Gak tahu guys, zaman sekarang tuh ada masih ada sih, nggak ada lah ya orang disumpah di atas Al-Quran aja masih korup. Terima kasih udah dengerin cerita di episode kali ini. Tetap seperti biasa, ingat yang di atas, sholat teman.